Salam bagimu. Hebat. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Abaan juga ikut denganmu, Mois. Aku membawanya bersamaku. Dia menolakku. Mengapa? Apakah menurut Anda perusahaan kami membosankan? Tidak, bukan seperti itu. Saya sedikit terganggu. Jika kamu bersama teman, kamu akan melupakan kekhawatiranmu. Mois, bagus sekali kamu membawa abaan. Dengan baik. Ini hadiah pertunanganmu. Wah, aku sedang menunggu ini. Terima kasih. Musa, apakah Anda melihat foto-fotonya? Foto-fotonya sangat indah. Saya tidak tahu. Anda mendapat kehormatan untuk melihat gambar-gambarnya untuk pertama kalinya. Sebenarnya, Wah, salam kenal. Kamu juga datang, Abaan. Kukira Bibi datang sendirian. Apa kabar, Abaan? saya baik-baik saja, terima kasih. Pomal, ayo lihat fotonya bersamaku. Abaan memberiku album pertunanganku ini. Wah, tunjukkan padaku, tunjukkan padaku. Ya, datanglah dan lihatlah mereka. Alhamdulillah, Abaan. Anda juga punya gambarnya di sini. Saya harus mengatakan ayah, kamu terlihat sangat tampan memakainya. Meskipun Mois adalah pengantin pria di sana, tapi kamulah yang terlihat tampan. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Izinkan aku mengatakan satu hal, Anda harus bekerja di film. Terima kasih, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Oh, begitulah ada. Manis sekali kamu. Menurut saya, kita juga harus memanggil Kanwal. Dia juga bisa lihat gambarnya bersama kami. Biarkan aku meneleponnya. Dengarkan, tunggu. Kamu tidak perlu meneleponnya. Kami tidak akan menarik kembali album tersebut. Tidak, kita akan menonton albumnya bersama dan lebih menikmatinya. Aku akan kembali dalam 2 menit. Baiklah kalau begitu, kita harus pergi. Tunggu, biarkan Kanwal datang. Baiklah, aku tidak percayalah pada orang ini sama sekali. Suasana hatinya bisa berubah setiap menit. Dan sebelum suasana hatinya berubah, kami akan pergi. Ngomong-ngomong, saat Kanwal datang, dia akan melihat albumnya. Ayo kita pergi. Baiklah, biar aku pergi dan memberitahu bibi dan ibumu. Oke. Kamu mengetahuinya dengan baik. Semua suami itu sama saja. Ya, kamu benar. Kamu sudah minum tehmu. Aku membuat kue untukmu. Benar-benar. Kamu membuat kue itu dengan sangat cepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Ya, aku sudah membungkusnya. Masih panas. Anda akan tahu saat memakannya. Lihat, coklatnya meleleh dari atas. Wah, ini hebat. Enak sekali. Aku akan membuat kue yang jauh lebih baik. Saya baru bisa membuat kue ini sekarang. Tahukah kamu, aku ahli membuat kue? Memiliki lebih banyak. Tidak sayang, terima kasih. Baiklah, aku percaya bahwa anak perempuan harus tahu setiap pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa kamu tidak bisa mengubah wajahmu, tapi kamu bisa memenangkan orang dengan pikiranmu. Jadi aku telah membuat anak-anak perempuanku belajar semua hal cerdas. Mereka tahu cara menjahit, cara memasak makanan, dan setiap pekerjaan rumah. Berkat rahmat Tuhan, mereka tahu segalanya. Saya pikir itu lebih dari derajat. Hal-hal ini penting dalam kehidupan seorang gadis. Ya, kamu benar. Tapi, saat ini, pembantu juga melakukan semua pekerjaan. Tidak, sama sekali tidak. Rumah-rumah yang dikelola oleh para pembantu, mereka tidak diberkati. Seorang wanita melalui sikapnya yang canggih, bersama dengan rumah, dia bisa membuat kekayaan pria itu sangat. Mama, kemana Gul dan Mois pergi? Mereka pergi jalan-jalan. Ya, dia memang dibesarkan seperti seorang putri. Aku sudah menjelaskan padanya bahwa ibu mertuamu sangat peduli tentang kamu. Kamu harus duduk bersamanya untuk beberapa saat. Tapi dia masih kecil. Dia tidak mendengarkanku sama sekali. Dan dia pergi keluar dengan tunangannya, berkeliaran. Tolong jangan pedulikan. Tidak seperti itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang, karena butuh waktu bagi mereka untuk kembali. Tidak. Kenapa kamu tidak menelepon Mois? Tapi anak-anak zaman sekarang tidak mendengarkan. Tante, Anda harus mengendalikan Mois. Jika tidak, Gul akan membuat Mois tidak bertanggung jawab seperti dirinya. Tidak sayang, itu tidak terjadi. Dia adalah anak tunggal, dan dibesarkan dengan penuh cinta dan dimanja. Ketika tidak ada kesulitan uang, maka gadis-gadis menjadi tidak bertanggung jawab. Sekarang tidak seperti itu lagi. Apa yang kau katakan? Semua hal ini tergantung pada pendidikan ibu. Cara seorang ibu membesarkan anaknya. Begitulah anak-anak tumbuh nantinya.
kamu bisa melihat putriku. Apakah kamu tahu, saudara Taukir dan Jahangir memiliki semuanya sama rata. Aset, bisnis, dan bahkan rumah ini. Benarkah begitu? Saudara Taukir dan saudara Jahangir memiliki hak yang sama. Jadi kamu tidak diberitahu apapun dari Rana tentang hal itu? Tidak pernah. Kenapa dia harus? Sebenarnya kebenarannya adalah, rumah ini milik keduanya. Saudara Taukir dan Jahangir, tapi mereka punya caranya sendiri. Mengambil bagian yang lebih besar dan indah untuk diri mereka sendiri. Dan kamu tidak pernah keberatan dengan hal itu. Tidak, kakak. Kami memiliki hati yang besar. Jadi tidak masalah jika kita tidak memiliki rumah yang lebih besar. Kamu kembali. Jadi butuh banyak waktu. Bagaimana kamu bisa kembali secepat itu? Aku pergi ke sana untuk menjemputmu. Aku belum kembali lebih awal. Kamu pulang terlambat, dan kamu tidak pergi ke sana untuk menjemputku. Kamu pergi untuk menjatuhkan Gul. Saya menelepon ke rumah dan menelepon supirnya. Ibu, jika kamu tidak nyaman di sana saat itu, kamu bisa saja meneleponku. Benarkah begitu, Mois? Kamu bilang padaku bahwa kamu bisa melakukannya. Di depan gadis itu, kau tampak tak berdaya bagiku. Seolah-olah dia adalah sang putri dan kamu adalah pelayannya. Hari ketika orang tuanya pergi, kamu tidak akan meninggalkannya sendirian sedetik pun. Ibu, apa yang terjadi padamu? Dan kenapa kau terus-terusan memanggilnya gadis? Dia memiliki nama yang cantik, Gulnur. Ya, aku tahu itu dengan baik. Dia adalah Gulnur. Dan dia membuat anakku acuh tak acuh. Untuk segalanya kecuali dirinya sendiri. Ibu, tolong coba mengerti. Nur sangat membutuhkan aku. Orang tuanya tidak bersamanya. Mereka tidak bersamanya, tapi itu tidak berarti bahwa dia mengambil alih anakku. Dia tidak tinggal sendirian di rumah itu. Dia punya saudaranya. Mereka tinggal di sana bersamanya. Mereka bukan hanya kerabatnya tapi mereka juga memiliki hak yang sama terhadap warisan. Tahukah Anda hal ini? Warisan apa? Apa yang kau katakan? Kamu terkejut. Aku juga, dan aku juga terluka. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan Munir dan Masih. Mereka berbohong kepada kita tentang kekayaan mereka. Tapi syukurlah, Naurin dan Kanwal mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika tidak, kita tidak akan tahu sepanjang hidup kita tentang kebenaran. Terlebih lagi, gadis itu sangat spontan dan melakukan apa yang dia suka. Aku merasa seolah-olah kami membuat keputusan yang salah dengan melibatkanmu. Bu, aku mengenal Nur dengan sangat baik dalam beberapa hari ini. Dia adalah gadis yang sederhana dan baik. Dan Anda berbicara tentang warisan. Itu tidak penting bagiku. Mois, itu penting. Kamu bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu inginkan. Anda mendapat begitu banyak lamaran dari rumah tangga kaya. Tapi kekeras kepalaanmu dan kebahagiaanmu membuat kami melakukan pertunanganmu. Kami pikir dia adalah anak satu-satunya. Tidak akan ada masalah. Dan dia memiliki kekayaan. Tapi mereka berbohong kepada kita. Terlebih lagi, anakku, rasanya dia ada di pihak mereka. Mengapa Anda terdengar begitu materialistis? Apa yang sudah terjadi padamu? Sepertinya aku tidak bersama ibu tapi dengan Bibi Nauren. Bisakah kamu tolong temui mereka sesedikit mungkin? Nur, ceritakan ini padaku. Ada masalah apa antara Bibi dan Kanwal denganku? Apa maksudmu? Masalah apa yang mereka miliki? Nur, apakah kamu benar-benar sepolos ini atau apakah kamu berpura-pura di depanku? Mengapa Anda mengatakan ini? Saya tidak mengerti. Tolong bicara dengan jelas. Oke, lalu dengarkan. Keluargamu ini, mereka punya masalah dengan kita. Bibimu selalu mengisi ibuku dengan hal-hal negatif. Seperti keraguan yang muncul dalam dirinya. Lihat, tolong jelaskan padanya. Mereka perlu mengendalikan lidah mereka. Bibiku sudah tua, bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Dan keluarganya memiliki beberapa kebiasaan yang berbeda. Saya yakin dia tidak sengaja mengatakan hal-hal itu. Mungkin ibumu salah menafsirkannya. Jadi semua kesalahannya adalah ibuku. Oke, jadi bagaimana Anda akan membenarkan hal itu? Kanwal telah menjelek-jelekanmu di depanku. Mendengarkan, saya mencoba menangani semua hal ini. Tapi aku juga butuh bantuanmu. Hal-hal kecil ini kemudian menciptakan jarak dalam hubungan. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada kita maka oleh karena itu, aku katakan kepadamu, tolong jelaskan padanya.
Halo. Salam ayah. Salam sayang untukmu. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja di sini. Apa kabarmu dan ibu? Kami baik-baik saja. Dan sangat bahagia. Kami menikmati perjalanan ini. Ya, sini, bicara dengan ibumu. Ayah, dengarkan, tolong, cepat kembali. Aku sangat merindukan kalian semua. Kamu tidak perlu terlalu emosional. Kamu harus nikmati bersama semua orang, dan tolong berbahagialah. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Apa itu? Anak perempuan tidak boleh terlalu dekat dengan orang tuanya. Bu, apa ini? Daftar kuning. Saya hanya khawatir tentang hal ini. Aku ingin menemuimu, kuat dan berdiri tegak. Aku tidak menginginkan itu. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup itu, kamu menjadi lemah. Atau kamu harus memikirkan dirimu sendiri sama berhati-hatinya. Apakah kamu mengerti? Kamu harus kuat. Mama, kau tahu, aku tidak mengerti hal-hal ini. Ketika kamu bersamaku, maka bagaimana aku bisa sendirian? Aku tidak sendirian. Sayang, kamu di mana? Ibu, tolong tunggu sebentar. Siapa yang menelepon? Apakah itu Nyonya? Bisakah saya berbicara dengannya? Terima kasih. Salam kenal ya, Bu. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja, Ibu Sultani. Tolong doakan aku. Aku akan menjalani operasi besok. Baiklah, Bu. Kami selalu berdoa untukmu. Aku selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Dan kamu memiliki umur panjang. Oke, dengarkan, Ibu Sultani. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Apakah ada masalah atau tidak? Sebenarnya, baiklah, ya, semuanya baik-baik saja. Itu hanya... Sini berikan padaku, biarkan aku bicara padanya. Halo. Hari. Ini Naurin. Suster Naurin, apa kabarmu? Semuanya baik-baik saja di sini. Jangan khawatir, aku sudah menangani semuanya dengan baik di sini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Iya kakak, kamu juga berdoa bahwa kita dapat melewati ujian sulit ini tanpa rintangan apapun. Kamu tahu bahwa besok saya akan melakukan operasi. Ini sangat serius. Omong-omong, apakah kamu ingat? Gul seharusnya tidak tahu apapun. Ya, Rana, jangan khawatir sama sekali. Gul sangat senang dengan kami. Oke. Di sini, Anda dapat berbicara dengan Taukir. Ya. Salam, Ibu. Salam kenal juga buat kamu. Apakah kamu tidak pergi ke kantor? Ya, sebenarnya hari ini. Itu adalah operasi bibirana jadi. Aku berpikir untuk pergi ke rumah Nur. Namun Nur tidak mengetahui operasi ini. Kalau begitu, mengapa kamu mengkhawatirkannya? Sepertinya apa yang kukatakan tidak mempengaruhimu. Ibu, kamu tahu itu. Dia sedang menjalani operasi besar. Semoga Tuhan melarang sesuatu yang buruk terjadi, atau kecelakaan apapun, seseorang harus bersama Nur. Kamu sangat mengetahuinya. Cara Nur dekat dengan ibunya. Saat ini Anda hanya bisa melihat Gul Nur dan masalahnya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Cukup. Kamu tidak akan pergi hari ini, kataku padamu. Dan ini pesanan saya. Mama, tolong analisa dulu situasinya. Aku harus pergi hari ini, tolong jangan hentikan aku. Aku akan berubah. Semoga Tuhan menjaga semuanya baik-baik saja. Anak laki-laki ini belum pernah sebelumnya tidak mematuhiku seperti ini. Kenapa kamu terlihat begitu kesal? Tidak akan terjadi apa-apa. Jadilah kuat, memiliki keyakinan. Hanya dari ruangan ini ke ruang operasi. Hanya sampai ruang operasi. Semuanya akan baik-baik saja. Saat kamu akan membuka matamu, maka dunia akan menjadi cantik seperti ini. Dan hidup kita akan menjadi selengkap itu sebelumnya.
Bagaimana jika benar-benar sesuatu terjadi padaku? Tolong jaga Gulnur dengan baik. Tolong jangan biarkan dia merasakan ketidakhadiranku. Oke. Jangan katakan hal ini, kumohon. Sepertinya perawatnya ada di sini. Dengarkan, Taukir. Jika aku pernah melakukan kesalahan, silakan maafkan aku untuk itu. Hebat. Hari ini sayangku bangun pagi. Anda berbicara tentang bangun pagi. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku sangat merindukan ibu. Ini untuk beberapa hari lagi, sayang. Nyonya dan Tuan akan segera kembali. Saat ini, Anda harus bangun dan bersiap. Tuan Mois ada di sini, dan dia menunggumu di luar. Musa, pada saat ini, kenapa? Dia tidak sarapan di rumahnya? Sarapan harus dibuat di rumahnya. Tapi, menurutku, dia pasti merindukanmu. Oleh karena itu dia datang ke sini. Aku tidak bisa memberikan Mois teman yang baik. Aku sangat merindukan ibu ayah. Sayang, apa yang kau katakan? Mois, dalam cintamu yang tersisa, semuanya di belakang dan datang menemuimu. Bangun sekarang, bersiaplah dan keluarlah. Kami akan membuat sarapan. Jadi siapa yang akan merawat Tuan Mois? Beritahu saya. Jaga dia. Dia bukan anak kecil yang membutuhkan perawatan. Jika dia masih anak-anak, itu akan berbeda. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya? Getup sekarang. Bangun dan bersiap dengan benar. Saya sedang membuat sarapan. Oke. Nur, ayo kita pergi ke suatu tempat di luar. Tahukah kamu apa yang dikatakan Abaan? Sangat buruk jika Anda tinggal di rumah dengan cuaca seperti ini. Wow, adegan romantis sedang terjadi di sini. Menurutku, aku datang di waktu yang salah. Tidak, tidak seperti itu. Tapi jika masih terasa seperti itu bagimu, maka kamu bisa pergi dari sini. Tidak, Kanwal. Mois hanya memintaku untuk keluar. Ya, cuacanya bagus hari ini tapi hari ini tidak baik, khusus Gul buat kamu. Apa maksudmu? Maksudku adalah mengatakan bahwa aku dan ibu khawatir karena pagi, kami merasa gelisah. Karena Bibi Rana menjalani operasi hari ini. Saya tidak tahu apakah dia sudah menjalani operasinya, atau tidak, atau dia masih bersama dokter. Apa? Ibu sedang menjalani operasi, dan aku bahkan tidak tahu. Jadi aku merasa benar kalau semua orang menyembunyikan sesuatu dariku. Ibu dan ayah juga sangat khawatir sebelum pergi. Dan, Musa, kamu juga tahu, mengapa kau menyembunyikannya dariku? Kanwal, kamu gila. Apa yang kau katakan? Maafkan aku, Mois, maafkan aku sangat menyesal. Gul, itu lolos dari lidahku. Maafkan aku, tolong, maafkan aku. Itu tidak lolos dari lidahmu. Kamu melakukannya dengan sengaja. Tidak. Pertama, beritahu saya operasi apa yang sedang dia jalani. Burung Gul, Bibi Rana akan menjalani operasi bypass hari ini. Operasi jantung terbuka. Ini adalah operasi yang sangat berisiko. Kanwal, bisakah kau diam saja? Silakan pergi. Sesuatu yang sangat besar dan aku tidak mengetahuinya. Ibu saya ada di sana dan aku ada di sini. Gul sayang, apa yang terjadi? Ibu Sultani, setidaknya ibu seharusnya memberitahuku. Tidak ada seorang pun yang boleh berbicara padaku sekarang. Ibu saya sedang menjalani operasi, dan kalian semua menyembunyikannya dariku. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Nur. Nur.
Halo. Abaan, kamu di mana? Aku ada di rumahku. Semuanya baik-baik saja. Ya, hampir oke. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, tapi apa itu? Sebenarnya, Nur mengetahui tentang operasi ibunya. Itu hanya itu saja, Kanwal. Berbicara tentang hal itu. Ini adalah batas dari ketidakbertanggungjawaban. Kamu telah melewati semua batasanmu hari ini. Aku sedang merasa menyesal. Amit-amit. Jika sesuatu terjadi pada Gulnur, apa yang akan aku katakan pada saudaraku? Ayah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, pikiranku masih ada di sana. Saya selalu berdoa agar dia sembuh. Itu hanya terlintas di pikiranku. Kanwal, aku ayahmu. Jangan membuat alasan denganku. Aku mengenalmu dengan baik. Omong-omong, tidak baik bagi Nur untuk terkurung di dalam kamar. Kami tidak membuat ibunya sakit dan mengirimnya ke sana. Kita selalu membuatnya bahagia. Tapi pada akhirnya, kita akan disalahkan atas segalanya. Selamat datang untuk kalian semua. Kalau begitu katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana kita harus menjelaskan padanya? Aku tidak bisa mengerti apapun. Ayah, mengapa ayah tidak mengangkat teleponnya? Halo ayah, Ini adalah Abaan. saya tidak ingin berbicara dengan siapapun saat ini. Jika kamu tidak berbicara, bagaimana kamu akan menemukan solusinya? Ini yang kamu katakan, kamu ingat. Masalah ini tidak akan terpecahkan. Semua orang mengira aku bayi dan tetap menjadi bayi. Semua orang tahu kalau ibu sedang menjalani operasi, tapi tak seorang pun memberitahuku. Bahkan Mois pun tidak memberitahuku. Apakah kamu tidak membuktikan bahwa kamu masih anak-anak dengan melakukan ini? Jika tidak ada yang memberitahumu itu karena mereka tidak ingin menyakitimu. Agar kamu tidak menangis tapi kamu melakukannya. Gulnur. Waktu ini adalah untuk berdoa, bukan untuk menangis. Oleh karena itu, keluarlah dan datang berdoa bersama semua orang. Apakah kamu mengerti? Menjawab. Jawab, kemarilah. Ya, Bu, ada apa? Anda belum membersihkan kamar tersebut. Dengan baik. Bu, saya sedang menyiapkan makanan. Saya sedang membuat nihari karena itu. Baiklah. Tapi, ketika Anda menyelesaikan pekerjaan dapur maka, datang dan bersihkan ruangannya. Baiklah, Bu. Aku akan melakukannya saja. Anak laki-laki ini, dia menyebarkan segalanya. Dia juga tidak memberitahu kemana dia pergi. Astaga. Semuanya tersebar.
Ini adalah foto-foto Gulnur. Hujan takdirmu dituangkan pada orang lain. Hati yang tak tahu mendengarkan. Kamu harus melupakannya. Kamu harus melupakannya. Ya Tuhan, apa ini? Apakah anakku mempunyai perasaan padanya? Amit-amit, kalau semuanya benar apa yang aku pikirkan saat itu. Paman, tolong pergi dan bicara dengan Nur. Dia tidak membuka pintu ketika kami mengatakannya. Mungkin dia mendengarkanmu. Mois, menurutku kamu harus melakukan hal ini. Kamu harus berlatih. Karena kamulah yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup setelahnya. Aku katakan padamu, gadis ini banyak mengamuk. Paman yang terhormat, apakah ibu saya akan sembuh? Insya Allah. Kami semua akan berdoa untuknya. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Jangan kehilangan harapan. Tidak sayangku. Ayo sayang, tenang. Tolong tenanglah. Ini batasnya, Mois. Sepertinya kamu ada di sana untuk mempermalukan kami. Seorang pria memiliki harga diri. Dia punya kehormatan. Kamu sudah pergi sejak pagi. Dan sekarang sudah malam. Kembalilah ke rumah, segera. Jika tidak, aku akan berbicara dengan ayahmu. Bu, aku tidak bisa meninggalkan masalah ini dan kembali lagi. Apa yang akan mereka pikirkan? Biarkan mereka memikirkannya. Kamu segera pulang. Berita apapun yang akan datang, akan sampai ke rumah kami. Kamu kembali ke rumah. Kamu bertingkah seolah-olah Tuhan melarangmu tinggal bersama mereka. Demi Tuhan, Ibu. Ada banyak ketegangan di sini. Baiklah, kamu seharusnya ada di sini, tapi sekarang kamu tidak ada. Setidaknya biarkan aku tinggal di sini. Halo. Ya, Taukir. Salam kenal juga buat kamu. Apakah semuanya baik-baik saja? Iya kakak, Tuhan sudah bersyukur. Semuanya baik-baik saja, Rana sudah sadar. Sekarang dia sudah keluar dari bahaya. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Selamat, Taukir. Selamat untukmu. Ketika kesehatan Rana sudah stabil, saya ingin berbicara dengannya. Ya, tentu saja aku akan melakukannya. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kabar? Gul baik-baik saja. Sini ngobrol sama dia. Salam ayah, apa kabar ibu? Sayangku, ibumu baik-baik saja. Ayah, aku akan bertarung dengan kalian berdua saat kalian datang. Kamu menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Oke, kamu bisa bertarung. Maka kami berdua akan sangat mencintaimu. Dan membuat semua keluhanmu hilang. Oke, Gul sayang. Sayangku, sayang. Tidak ada lagi tangisan sekarang. Ayo sekarang. Oke, kapan aku bisa bicara dengan ibu? Bagaimana keadaannya? Bagaimana operasinya? Di mana pangeranku sepanjang hari? Kemana saya akan pergi? Lalu kemana saja kamu seharian ini? Aku bersama Gulnur.
Mama. Ibunya menjalani operasi. Aku bersamanya. Semua orang lain bersamanya. Mois membawaku bersamanya. Apakah kamu suka Gul? Apa pertanyaan ini? Pertanyaannya tidak begitu sulit. Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dan Apa yang ingin Anda tanyakan? apa ini? Di mana Anda menemukannya? Jika aku bisa menangkap pencurian ayahmu, kemudian aku juga bisa menangkap milikmu. Kamu suka, Gul? Apakah ini sebabnya kamu kesal? Namun apa gunanya benda-benda ini sekarang? Ya, itu berguna. Ada gunanya kebahagiaan anakku. Aku akan membawa lamaranmu ke rumah Nur. Apa yang kau katakan? Kau tahu, dia sudah bertunangan. Jadi apa? Aku akan memohon pada mereka untuk itu. Aku akan memohon kepada mereka. Aku akan melakukan apapun demi anakku. Aku akan melawan mereka semua. Oke, kamu akan melawan mereka semua. Namun bagaimana kau akan melawan takdirku? Gul tidak ada dalam takdirku. Aku sudah menolaknya, tidak mengetahui bahwa aku adalah menolaknya. Jika aku mendapatkannya, aku akan kehilangannya. Doa seorang ibu terjawab. Maka kamu harus berdoa agar dia tetap senang dengan Mois. Dengan cara yang sama seperti dia sekarang. Tetapi, sayang. Abaan, aku tidak akan bisa melihatmu bersedih. Maukah kau membiarkanku? Biarkan aku. Cobalah sekali untuk itu. Tolong, bersumpahlah padaku. Kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Ibu, dia menganggapku sebagai temannya. Persahabatan ini juga akan berakhir seperti ini. Oke. Nasibmu seperti nasib ibumu. Nasibmu tidak memiliki cinta, dan takdirku tak setia. Jika kamu menghentikanku, maka tidak apa-apa. Saya akan tidak membicarakannya, tapi Anda tidak bisa menghentikan seorang ibu untuk berdoa. Doa ini akan menjadi bahwa anakku mendapatkan Gulnornya.